Tahukah sampean kemarin Astra Honda Motor meluncurkan generasi terbaru dari CBR 250RR. Dan untuk generasi terbaru ini, sampean akan melihat bahwa motor ini semakin garang. Kita akan bedah selain ini, jangan kemana-mana aja. Broke all the cages, no, I won't sit and take it. No, no. They left me for dead, I guess I'll never learn. Every time I break, there's just more pain to burn. They'll never, never, never learn. Till the battle's won, till kingdom come. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Mas. Kita ketemu lagi, kita temanya sedikit berbeda ya hari ini karena kemarin kan MotoGP terus nih. Jadi supaya kita ada variasi dan juga kebetulan memang ini adalah sebuah informasi yang paling fresh ya dari Astra Honda Motor yang meluncurkan generasi terbaru Honda CBR 250RR. Ini adalah sebuah generasi yang kita katakan memang tetap enak dilihat, Cak. CBR 250RR ini kalau menurut IWB seperti sebuah desain yang sudah melompat 2-3 tahun di masa depan. Jadi nggak tahu kenapa IWB ngeliatnya walaupun sudah berumur ya sebenarnya ya, sudah berumur dan juga tidak muda lagi, tapi tetap enak dilihat. Dan ini pun kita lihat pada generasi terbaru CBR 250RR yang baru saja diluncurkan oleh Astra Honda Motor kemarin. Jadi sampean semuanya yang mungkin nyidam CBR, monggo sampean melihat saja video ini karena kita akan mengupas seperti apa sosoknya. Sampean udahlah nggak usah ragu tentang motor ini karena ini adalah motor terbaik dari kacamata IWB. Ini adalah motor yang memiliki performa yang jos gandos tenan. Sampean bayangin wae Kang Mas, 250 cc 41 PS hanya Honda yang saat ini bisa tembus di angka menjebol tembok di kisaran di atas 40-an PS. Bagi informasi buat sampean semuanya, R25 saat ini masih di angka 36 PS. Kemudian untuk Ninja 250 masih di angka 39 PS dan untuk CBR 250RR SP sudah di angka 41 PS. Jadi ya unfortunately kita tahu bahwa saat ini memang tren 2 silinder sedang turun ya, walaupun nggak hanya 2 silinder, bahkan 4 silinder pun ZX25R kita dengar-dengarnya memang tidak se-booming 2 silinder karena mungkin harganya yang cukup tinggi. Ini kan motor-motor ada sultan, Cak. Jadi kalau kita membahas mengenai ZX25R ini memang berbeda. Dari positioningnya, dari kelasnya, segmennya berbeda. Kita akan share buat sampean semuanya bahwa kemarin secara official Astra Honda Motor meluncurkan generasi terbaru dari CBR 250RR. Ini adalah sebuah generasi yang menurut IWB memang tidak banyak perubahan dibandingkan dengan sebelumnya tentunya, Cak. Karena apa yang mau dirubah, Kang Mas? Semuanya sudah almost perfect, IWB katakan, dari desainnya keren, dari lampu LED-nya semuanya sudah LED, tidak ada namanya bola-bola mau ora usum, Cak. Wis orang gawe, Cak. Wis pokoknya kita katakan ini adalah sebuah motor yang memang benar-benar sudah melangkah atau melompat lah. Kemudian engine-nya juga itulah, Honda itu kalau sudah serius ya menggarap motor, kalau sudah serius itu benar-benar memang all out. Sama harus tahu bahwa penamaan kode belakang itu memberikan satu konsep yang berbeda. CBR 250RR, pokoknya double R, Cak, itu berarti memang high performance. Ini motor yang diracik untuk performa, kemudian juga untuk yang benar-benar pure sport lah, kasarnya demikian. Ini beda dengan Yamaha. Jadi yang disebut sebagai R series pasti sudah pure sport. Makanya sama pasti lihat kan dari R15, R125, R25, R6, kemudian juga R7, kemudian juga R1, itu semuanya kita katakan rata-rata under yoke. Jadi memang sudah dari sononya sudah didedikasikan oleh pabrikan sebagai motor yang high performance. Sementara Honda enggak, Cak. Aman jangan terkecoh dengan fairing karena Honda itu memberikan kode beda di belakangnya. Kalau fairing touring itu disebut Honda sebagai single R. Makanya saya perhatikan dong dari zaman-zaman historinya ya. Dari dulu itu selalu single R itu rata-rata memang motor yang ini untuk pataknya ya, kita ngomongnya untuk CBR ya. Rata-rata memang motor yang bukan fokus pada performa. Dan itulah yang diposisikan oleh Honda pada CBR 150R, yakni untuk daily use, kenyamanan, enak dipakai, compact, kemudian juga performa oke, walaupun tidak harus ngubur top speed dan sebagainya.
Nah, kalau untuk yang RR itu memang didedikasikan oleh Honda untuk itu tadi, high performance. Makanya kalau sama nanya, CBR 250RR ini adalah high performance. Dan itu terbukti sama Honda, kalau mereka meracik produk, selalu, Cak. Ngeri, Cak, kalau sudah benar-benar serius. Ini IWB teringat dengan zaman dulu, di mana semuanya pabrikan berlomba-lomba memberikan motor terbaik di era 2 tak. Dari satunya ya, kita lihat bahwa dari Suzuki contohnya memberikan RJR 50R yang memang gila ya. Sampai ke zaman sekarang ya, anak-anak zaman sekarang kayak sampai yang mungkin lahirnya di era 2000-an ke atas, jajal ini motor bisa nangis Cak, beneran, Cak. Awalnya IWB itu wah gila di motor. Kalau Moge bener ya, Moge memang kenceng ya. Moge kenceng tapi dia bodinya kan gede Kang Mas. Bodinya tuh gede dan ini memberikan feel safe gitu. Tapi kalau RJR bodinya kecil tapi ledakannya tuh gila. Jadi samain kayak lompat-lompat gimana sih motor, lompat but gitu tuh. Jadi gas tuh benar-benar harus pegangan tangan, harus pegangan setir, pegangan tangan lagi. Pegangan setir yang erat, kalau enggak bisa lepas aja stangnya. Ini pengalaman IWB yang sangat surprise ya. Pertama kali tuh IWB sampai gila nih motor gendeng edan kentir. Itu pengalaman pertama kali jajal. Kalau nggak salah di tahun 93 apa ya? 94 atau 93 antara itulah IWB lupa ingat. Jadi pertama kan RJ Sprinter, kemudian yang kotak itu ya, kemudian yang IWB jajal itu yang sudah belakangnya sudah kristal ya. Jadi yang kristal kecil itu ya. Sprinter kotak yang modelnya mengkotak itu bujur sangkar ya, stop lampnya. Kemudian belakangnya ada lagi setelah itu revisi yang belakangnya kayak kristal tapi yang kecil. Nah, IWB jajal yang kristal yang generasi ketiganya kristal yang agak gede. Jadi agak melembung, Cak, stop lampnya. Jadi itu yang IWB jajal pertama itu. Pada saat itu memang wah, itu kenceng banget perasaan IWB. Benar-benar kenceng tuh motor. Nah, kembali kepada generasi setelahnya itu ya. Setelah itu kan ya kita tahu Yamaha bermain RZ, RXZ ya. Walaupun ya kalau untuk performa memang pada saat itu Yamaha bukan favorit ya, karena tidak terlalu outstanding lah kita katakan. Memang RZ, RXZ ini beda kubikasi sebenarnya. Makanya kalau power ya memang di bawah daripada 150. Jadi kubikasinya beda ya, rata-rata kan pada saat itu Yamaha bermain di 135 cc. Kemudian kita tahu ya bahwa setelah itu ada Kawasaki dengan Ninja-nya yang memang rada telat karena Kawasaki sempat berhenti, Cak, dari tanah air dan sempat mundur. Pada saat itu kan bintang terang kalau nggak salah dipegangnya oleh mereka. Di tahun 80-an mereka berhenti atau istilahnya tidak memasarkan di Indonesia hingga mereka masuk lagi dengan KZ pada saat itu tahun 90 berapa, ibu lupa, 94-an kalau nggak salah ya. KZ mereka datang dan juga akhirnya mereka impor juga Ninja KRR kalau nggak salah ya, ibu lupa ingat juga. Tapi ibu pada saat itu sudah nggak terlalu fokus di motor ya, ibu katakan saya itu udah mulai memikirkan masa depan, jadi nggak terlalu motoran. Dan yang paling surprise adalah kedatangan NSR 50 itu pertama kali yang model Astra itu ya, sama tahu nggak itu tahun 96 kalau nggak salah ya. Nah itu benar-benar kencang, Cak, kencang dan luar biasa enak. Dan WP sempat ngetes drag dengan RJR, ternyata RJ masih sempat bisa mengungguli ya. Jadi mengungguli mungkin hanya sekitar 2 gear ya menangnya. Di 100 sampai 100 masih unggul RJR tipis ya, satu body, tapi dari 100 hilang NSR-nya. Ya memang apa ya, itu kita katakan Honda itu kalau sudah ngeracik desain produk yang serius memang ngeri, itu aja. Nah, ini kembali lagi ke CBR, jadi ngelantur nih, Cak. Ceritanya pokoknya ibu kalau udah cerita motor tuh nggak kerasa, Kang Mas. Ngoceh kibotengan pokoknya. Yowes, kita kembali langsung ke CBR 250R. Nah, ini adalah generasi terbaru yang dirilis oleh Astra Honda Motor. Generasi yang memang kita katakan hanya beda livery atau warna. Nah, untuk warna yang 2022 kita sebutnya ya, warna paling fresh ini, keren, Cak, asli. BP katakan, wah ini galak banget nih. Nah, kita langsung saja ya lihat di gambar ini. Yang pertama, kita akan melihat dari sisi sampingnya, Cak. Moncongnya dulu ya. Untuk moncongnya, ini adalah generasi yang paling fresh dan baru dirilis oleh Astra Honda Motor kemarin. Kalau kita melihat bahwa kombinasi warnanya memang berani. Warnanya ini kombinasi antara hitam dan merah. Dan kalau kita lihat di sini, Cak, memang sekali lagi harus kita akui kombinasi dual tone colornya terlihat sangat keren. Kerennya adalah apa? Garang dan juga aura sebagai motor yang kencang, dan juga garang ini terekspos dari mukanya, Cak. Mukanya ini Honda lebih memilih untuk kombinasi warnanya, tebengnya, depannya khususnya ya. Kalau kita lihat basis color yang dipilih oleh Astra Honda Motor untuk depan moncong dekat visornya ini adalah hitam. Hitamnya hitam doff atau black matte. Kemudian dikasih coretan oleh Honda, stripping warna merah. Nah, coretan ini ditarik oleh Honda dari ujung hidungnya, ditarik hingga visor. Nah, ini warna merah, Cak. Kemudian di sebelah kiri ada tertulis CBR, warna merah pula.
Penegas kemudian juga diberikan oleh Honda di bagian headlampnya yang bagian bawah. Jadi lidahnya, Cak, lidahnya juga diberikan stiker warna merah. Jadi kalau kita lihat memang basis warna untuk layer ini, ya, untuk panel ini warnanya adalah black matte. Kemudian kita lihat di bagian samping, Cak. Bagian samping ini adalah bagian panel yang berbeda. Dan untuk panel ini Honda memberikan warna merah, merahnya merah matte. Nah, merah matte ini digabungkan dengan warna yang berbeda pula. Jadi bagian side casingnya atau side fairingnya warnanya sesuai dengan tebeng depannya yang warna hitam. Nah, saya perhatikan di sini. Warna hitam ini warna black matte pastinya. Kemudian Honda hanya memberikan coretan di bagian sini, Cak. Coretan di bagian kita katakan di bagian tarikan tegas ya, untuk bagian fairingnya itu warna merah mengikuti shape daripada layernya. Kemudian di bagian atasnya tersembul warna merah pula dengan tulisan CBR. Oke, di sini CBR. Kemudian di bagian depannya tertulis SP atau Quick Shifter. Sekali lagi, ini warna ini tidak hanya hadir pada varian SP ya. Jadi sampean jangan bingung. Kalau dari konfirmasi press release yang dirilis oleh Astra Honda Motor ke IWB, warna ini juga hadir pada warna standar. Oke, kita lanjut ya. Jadi yang untuk membedakan, ya untuk membedakannya Honda memberikan SP untuk yang versi SP-nya. Ada tertulis Quick Shifter di bagian sini. Oke, kemudian di bawahnya ada tempelan stiker RR dengan tulisan 250. Oke, dari sini kita lihat, wah ini garak, Cak. Garak lagi. Galak, Cak. Dari sini udah garang bener. Nah, kemudian kita lanjut bagian fender, Cak. Fender ternyata berbeda pendekatannya, di mana Astra Honda Motor tidak mencangkokkan warna hitam. Jadi supaya stand out, ternyata AHM mencangkokkan fender warna merah. Merahnya juga sama, dia adalah merah Dove, Cak, maksudnya. Dan di sana bagian samping tertulis tempelan ABS untuk yang versi ABS, dan tentu saja untuk yang versi standar tidak ada tempelan ini. Nah, kita melihat sekarang, kita alihkan pandangan ke bagian coolnya atau bawah. Untuk panel bawah, di bagian cool undercoolnya ya, itu warnanya adalah warna hitam pula, Cak. Tapi IWB nggak tahu apakah hitamnya ini merupakan hitam matte yang bagian atasnya, tapi sepertinya tuh sama ya. Jadi semua di sini adalah matte, tapi Honda memberikan tempelan stiker di bagian ujungnya sini dengan warna merah dan ada semacam gradasi bintik-bintik merah pula. Jadi kesannya jadi lebih keren, termasuk tempelan Honda di bagian bawah. Jadi tempelan Honda di bagian bawah. Oh ya, untuk remnya, Cak, remnya tentu tetap ya dilabur warna kuning nisinya ya di sini. Kemudian juga bagian center of disc brake-nya declare oleh Honda dengan warna kuning pula. Untuk peripheralnya masih sama tanpa ada apapun itu sentuhan, jadi warnanya tetap ya, kita katakan warnanya tetap warna merah. Nah, kemudian kita akan melangkah di bagian tangkinya, Cak. Untuk warna tangkinya ini warna merah pastinya dengan logo sayap mengepak di bagian side tangkinya itu pasti, dan logo ini warna hitam. Jadi biar stand out. Kemudian di bagian bawahnya, bagian side casingnya atau side plastiknya, plastik lah, bukan plastik ya, jadi kami Inggris enggak. Side plastiknya itu, jadi bagian samping, bagian bawah untuk tangki, kita akan melihat ternyata Honda memberikan warna yang berbeda pula. Artinya begini, warnanya hitam bener, tapi ada semacam corak-corak kayak gradasi-gradasi semacam apa ya, ini ala-ala carbon block atau gimana, seperti demikian. Dan juga di bagian tempelannya sana ada throttle by wire. Sekarang kita akan lanjut di bagian buntutnya. Buntutnya warna merah, Cak. Warna merah ini dilabur warna ya tanpa ada apapun lah, stiker polosan sama sekali. Dan kemudian juga kalau kita lihat di bagian lainnya masih sama aja. Jadi kalau kita lihat dari jauh seperti ini, Cak, ini adalah warna terbaru 2022 yang disebut Honda sebagai Bravery Red lagi. Kayak film ini jadinya. Nah, ini kalau kita lihat dari samping seperti ini, agak jauh. Kalau ini dari samping benar-benar seperti ini. Jadi, sampean akan lihat auranya, bagaimana moncongnya ya. Kalau kita lihat warna ini memang sekali lagi warna yang cukup keren buat IWB. Kita lihat dari samping seperti ini. Jadi stand out warna hitam dan juga bagian side untuk visornya ya, bawahnya ini warna merah seperti ini. Dan kemudian fender-fendernya tuh memang keren ya. Jadi katakan ini adalah warna terbaru dan ini cukup keren, Cak, cukup keren. Jadi ini adalah sekilas informasi warna terbaru generasi 2022 sebutnya, karena kan sudah lahir di akhir tahun dan memang kalau kita lihat sekali lagi cukup keren. Nah, jadi ngono Kang Mas ya. Oke. Nah, piye Kang Mas menurut sampean? Keren nggak menurut sampean? Jadi generasi ini adalah generasi terbaru dan baru dirilis oleh Astra Honda Motor kemarin, masih fresh banget, Cak.
Jadi kalau sampai naksir warna ini, monggo sampai coba datang saja ke Honda terdekat, dealer-dealer Honda. Pastinya banyak ya yang ada di sana ya. Maksudnya ada gitu ya, walaupun mungkin inden ya, karena memang produksi CBR ini nggak banyak, Cak. Jadi kalau sampean kan sekarang ini banyak teman-teman semuanya yang bertanya ke IWB, kita mau beli CBR kok nggak ada stoknya ya, harus inden. Memang demikian, Cak. Jadi dari informasi dan juga kisi-kisi yang didapatkan, mereka akan meracik based on request. Jadi jangan salah ya, dan juga jangan kaget kalau mungkin secara stoknya tidak banyak. Memang demikian, dan ini kan premium bike. Kita katakan premium bike, walaupun ada ZX25R, tapi untuk yang di segmen ini, yang 2 silinder ini adalah premium bike. Dan Honda menjual Bravery Red itu di paling murah angka 66,2 jutaan. Jadi sebagai informasi buat sampean semuanya, warna ini tidak hanya di SP doang ya. Jadi warna ini juga hadir di varian yang bawahnya. Paling bawah itu berarti yang standar non ABS itu di angka 66,2 jutaan. Ini yang versi paling bawah. Kemudian Honda juga menjual di angka di atasnya ya. Pokoknya dia semuanya ada. Di semua line up-nya ada, dari standar sampai yang SP quick shifter ada. Jadi yang paling mahal dijual oleh Honda di angka 76,8 jutaan yang sudah ABS ya. Jadi ini adalah warna-warna terbaru, dan menurut informasi dari Astra Honda Motor, warna ini Ibu akan cek dulu, Cak. Jadi supaya ini karena nggak ngelontok di luar kepala Kang Mas. Gitu sampai nih rumang samu lu ngapaling ini lah yo angel. Nah, oke. Jadi sekarang artinya gini, Cak. Saat ini Honda meluncurkan Bravery Red Black. Jadi sebutannya Bravery Red Black. Bravery itu kayak berani gitu, Cak. Dan kalau saya bertanya ke IWB, apakah ini akan ready stock ya? Sepertinya memang sama harus ngecek dulu ke dealer. Tapi yang jelas secara official Astra Honda Motor sudah meluncurkan generasi terbaru dari CBR ini ya. Ini adalah the most powerful bike di kelasnya. Pas sama nanya ke IWB, memang ini adalah terkencang di kelasnya, dan untuk membuat motor ini kencang untuk nempel ZX25R itu gampang. Ini motor sudah punya potensi, sama data di YouTube ya, kalau nggak percaya. Ini motor kalau mau dikencangin gampang. Ya, karena memang potensi motornya, engine-nya itu memang benar-benar luar biasa. Ini engine yang sudah diproyeksikan untuk lebih maju lagi. Artinya gini, engine ini diracik mungkin sudah 3-4 tahun yang lalu, tapi untuk potensi engine-nya itu masih bisa dikembangkan hingga 2 tahunan. Artinya ya ini motor nggak akan ketinggalan secara engine performanya dibandingkan dengan motor-motor yang akan dirilis oleh pabrikan lain. Jadi ini sudah dipikirkan oleh Honda step ahead ke depannya. Jadi gitu, Cak, kira-kira ya. Jadi kita dari Kang Mas ya, informasi dari Iman Benaran. Matur nuwun sampean sudah menonton IWB, dan sekali lagi, Cak, kalau sampean suka video ini sama like, share, dan subscribe, dan jangan lupa juga sampean sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cis Gandos.